terakhir kita bahas adalah doa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud, dan ini dengan sanad yang sahih yang bunyinya Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim, yang artinya ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata. Dan ini ikrar tauhid, pengisaan Allah subhanahu wa ta'ala tentang keluasan ilmu Allah, karena meliputi semua yang nampak oleh mata manusia, yang kelihatan nyata, dan yang tidak nampak yang dikenal dengan gaib. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan sudah pernah kita jelaskan makna pencipta adalah yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan menjadi rajanya. Dan ini salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, raja di dunia, raja di akhirat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala raja selamanya, abadi. Dia yang pertama dan dia yang terakhir dalam urusan kerajaan ini. Tidak ada yang mendahulunya dan tidak ada sesudahnya. Kalau kalimat tentang masalah raja di dunia dikatakan di sini Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan menjadi rajanya. Masalah akhirat, kalimat di surah Al-Fatihah yang sering kita baca, Maliki Yaumiddin, raja pemilik hari pembalasan atau hari kebangkitan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita berhadapan dengan apapun di depan mata kita, baik itu sosok yang kita segani takuti dari manusia atau makhluk yang lain, hewan-hewan, ataupun mungkin dengan jumlah kuantitas yang sangat besar, alat-alat perang yang besar, atau apapun yang sejenisnya, semua kita harus tahu di bawah naungan sang Raja Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalimat yang mulia sekali. Ihfadillah yahfaduk, jagalah selalu hubunganmu sama Allah, Allah akan jaga dirimu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah selalu hubunganmu sama Allah, maka aku akan dapat Allah selalu ada di hadapanmu. Dan ketahuilah, kalau seandainya satu kaum ingin menyampaikan kepadamu sebuah manfaat, maka tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah tentukan. Dan kalau satu kaum ingin menyusahkanmu atau memberikan kepadamu satu mudarat, maka tidak akan menimpahmu kecuali yang sudah Allah catatkan. Semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz, dan pena yang dipakai untuk menulis telah kering tintanya. Nah, artinya pena sudah diangkat dan tinta yang dipakai atau tulisan sudah kering, tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Jadi tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali memang Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menentukannya. Walaupun kita sendiri menghadapi satu pasukan yang sangat besar, tidak akan ada mudarat yang akan menimpa kita kecuali memang Allah sudah menakdirkan itu. Dan walaupun satu negeri berusaha untuk membela kita, tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita tertimpa sesuatu, maka akan menimpa kita walaupun mereka berusaha membela. Dan itu makna raja yang sebenarnya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, artinya tidak akan ada ketundukanku dalam hal ibadah. Sembah artinya peribadatan, baik itu menyembelih, berzikir, berdoa, dan segala macam jenisnya, kecuali kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku, maksudnya dari sikap-sikap, perangai, perbuatan ya, yang buruk, jangan sampai itu keluar dari diriku sehingga orang menilai aku negatif atau membahayakan orang lain, dan dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Ya, di sini dalam kurung disebutkan yang dibisikkannya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wa min syarri syaitanin wa syariki, dan dari keburukan syaitan serta sekutu-sekutunya. Dan dua-duanya dianjurkan untuk disebutkan tentunya. Saya pernah diingatkan oleh guru kami Dr. Saleh Suhaimi hafizahullah, pada saat kami habis sholat subuh bersama-sama, kemudian beliau mengingatkan, mengatakan, Khalid, di antara zikir pagi petang ada kalimat yang disebutkan dalam dua riwayat. Apa kamu tahu yang mana? Saya bilang, silahkan Syekh, kalau memang ada ilmunya diajarkan kepada kami. Maka beliau mengatakan,
kalimat potongan doa wa min syarri syaitanin wa syirki dan wa min syarri syaitanin wa syariki. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan dan kesyirikannya. Artinya jangan sampai kita ikut menyekutukan Allah ya, sesuai dengan bisikan syaitan, dan jangan sampai di riwayat lain kita mengikuti syaitan dan seluruh sekutunya, siapapun yang telah mendukung syaitan dalam kegiatannya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat kejelekan terhadap diriku sendiri. Artinya jangan sampai aku jerumuskan diriku pada perbuatan yang haram sehingga ini jadi jelek di matamu dan juga di mata makhlukmu. Atau aku menularkannya kepada seorang muslim. Maksudnya aku membiarkan seorang muslim terjerumus dalam perbuatan itu. Ada orang subhanallah dia berzina, lalu dia sendirian. Dia malu diketahui oleh orang, dia malu diketahui oleh orang di sekitarnya atau lingkungannya. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Orang sepertinya lebih ringan dan lebih mudah diampuni. Tapi ada orang subhanallah tidak. Dia sengaja mengajak orang lain supaya terjerumus dalam kesalahan yang sama. Dia berzina lalu diajak temannya juga. Dia mabuk lalu diajak juga temannya. Maka ini maknanya menularkan kepada seorang muslim. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar makna dan kandungan daripada doa itu. Kita akan lanjutkan dengan doa selanjutnya di halaman 86. Salah satu yang ditekankan sekali dibaca pada saat zikir pagi petang adalah sabda Nabi SAW, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan di bumi maupun di langit, dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 4 halaman 323, Tirmidzi jilid 5 halaman 465, Ibnu Majah dan juga Ahmad meriwayatkan, kalau Ibnu Majah di jilid 2 halaman 332, dan Syekh bin Baz menghasankannya dalam Tuhfat Akhyar halaman 39, yang artinya atau fadilahnya barang siapa membacanya, kata Nabi SAW, sebanyak 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan dirinya. Ya, ini dibaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali. Maka dipastikan tidak akan pernah ada bala, fitnah apapun yang menimpa dia. Boleh baca 3 kali di pagi hari selamat sampai sore, boleh baca 3 kali di sore hari maka dia akan selamat sampai besok pagi lagi. Juga disebutkan di dalam riwayat yang lain di antara zikir yang dianjurkan adalah, tentu di sini makna daripada doa dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan di langit maupun di bumi, maksudnya dengan menggunakan nama Allah ini ya, maka sudah cukup membuat aku selalu terlindung dari segala mara bahaya. Ini tentu kita butuhkan sebagai seorang makhluk yang lemah, kita butuh perlindungan. Kita tidak pernah tahu dari arah mana keburukan datang kepada kita. Saya pernah lihat cuplikan ya, di YouTube tentang kematian tiba-tiba atau tiba-tiba datangnya musibah. Berapa banyak cuplikan itu diperlihatkan orang yang jalan tenang tapi ditabrak. Ada orang yang lagi berdiri tiba-tiba meninggal jatuh. Ada orang lagi tenang lalu tiba-tiba dipukul oleh orang dari belakang, dan sekian banyak masalah yang bisa dihadapi. Allah Azza wa Jalla menjamin kita melalui Nabi Muhammad SAW dengan baca ini semua kita akan selamat dari mara bahaya itu. Di antara doa yang dianjurkan adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dibaca 3 kali, aku ridha dan rela Allah sebagai Tuhanku, maksudnya aku akan pasrah dan menerima semua peraturan-peraturannya, Islam sebagai agamaku, panduan dan tuntunan hidupku, tidak ada agama lain, dan Muhammad SAW sebagai Nabi yang diutus oleh Allah, dan aku mengikuti panduan dan tuntunan utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan juga 3 kali ketika sore, maka Allah patut memberikan keridhaannya kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad jilid 4 halaman 337, An-Nasa'i dalam Amal Yawm wa Layla nomor 4, Ibnu Sunni nomor 68, Abu Dawud jilid 4 halaman 418, Tirmidzi jilid 5 halaman 465, dan dihasankan oleh Ibnu Baz dalam Tuhfatul Akhyar halaman 39. Doa ini
mirip dengan doa kalau kita mendengarkan azan ya. Jadi jangan pernah dianggap remeh teman-teman. Kadang-kadang karena kita sudah sering dengar, kita anggap remeh padahal keutamanya besar sekali. Di sini dikatakan raditu billahi robba, ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Maksudnya ridho itu sepenuhnya telah menerima dan tidak ada keraguan. Kata sebagian ulama, siapa yang mengucapkan kalimat ini tulus dari hatinya, maka Allah akan mengangkat segala macam was-was, keraguan tentang keberadaan sang pencipta Allah. Wabil islami dina, artinya aku akan memegangi Islam sampai mati sebagai panduan hidupku. Halal dan haram diambil dari Islam itu sendiri. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam azan ada riwayat sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan pada saat mendengarkan azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Jadi dibalik, kalau di sini zikir pagi wabil islami dina, Islam dulu, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, baru Nabi Muhammad SAW. Kalau zikir yang dibaca pada saat mendengarkan azan, raditu billahi robba wabi Muhammadir rasulah wabil islami dina. Nabi Muhammad SAW didahulukan. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini pada saat mendengarkan muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ternyata pengikraran ini, kata sebagian ulama, mirip kedudukannya dengan syahadat, di mana dia seperti memperbaharui keislamannya lagi. Nah, dia mengatakan, saya ridho, rela, terima semua apapun yang dinyatakan bahwasanya Allah Tuhanku. Mau masuk akal, enggak masuk akal, baik itu sesuatu yang nyata ataupun gaib, semuanya saya yakini kebenarannya. Dan dengan doa ini, saya sudah bilang tadi, ulama mengatakan Allah akan mengangkat semua was-was dalam hatinya atau keraguan-raguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Islam, begitu juga dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi